Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan segenap hati kita. Kita siapkan roh dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Hanya nama-Mu Tuhan kami tinggikan. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus. Yesus Tuhan, Kau kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau kami tinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya.
tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ya Yesus Tuhan, Kau kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Biar Roh Kudus yang kuatkan kami. Menolong setiap kami. Kaulah sumber kekuatan kami, harapan kami. Ya Yesus Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja pada setiap kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Salam damai sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara Bright Community Center. Mengucap syukur kita masih bisa bertemu lagi di malam hari ini untuk kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatan di mana kami sama-sama akan belajar dan merenungkan kebenaran firman yang sebentar akan disampaikan. Mari Roh Kudus Tuhan menolong kami, membukakan hal-hal yang masih tersembunyi untuk kami dibukakan kepada kami semua dan kami pelajari. Kuduskan hamba-Mu untuk hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya Roh Kudus Tuhan saja yang mengeluarkan dari bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini diberi judul Hidup Ini Pilihan. Ya. Pilihan kita di setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kehidupan. Waktu kita membuka mata di pagi hari, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau langsung bangun sikat gigi atau kita mau masih leyeh-leyeh, ya. Kita mau langsung mandi lalu mau sarapan apa? Nah, pilihan banyak. Mau nasi uduk, nasi liwet, mau kue tiaw, mau locupan, mau mie ayam, semua ada. Lalu pilihannya apa lagi? Mau beli pakai apa? Gojek, Gosen, atau kita mau langsung ke pasar sambil cuci mata dan lihat-lihat, kita memilih sarapan kita, ya, itu yang biasa kami lakukan, ya. Kami senang sekali ke pasar sambil cuci mata, ya. Lalu setelah itu yang mau sekolah, pilihannya mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa, semua diperhadapkan dengan pilihan. Setelah lulus sekolah, mau bekerja di mana, ya, di perusahaan apa, mau di bidang apa, semua ada pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita. Dan setelah itu mau menikah, ya, mau menikah dengan yang seperti apa, kriterianya yang seperti apa. Nah, itulah pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Ada banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita semuanya. Dan pilihan-pilihan itu biasanya dipengaruhi oleh sekitar kita, di sekeliling kita, atau peristiwa-peristiwa yang saat itu terjadi pada kita atau sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang menentukan kita membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Pilihan-pilihan kita ini akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Dampaknya atau hasilnya itu tuh akan kita nikmati, baik itu 1 jam kemudian atau 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun, ya. Salah satu contohnya begini, saya agak kurus nih, ya. Coba digemukkan dikit gitu, lalu bagaimana ya? Biasanya saya kalau pagi dengan rekan saya hanya camilan, minum teh, minum kopi, ya, itu kurang kalau buat saya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Saya mulai memilih makanan berat. Saya mulai memilih makanan-makanan berat, nasi, mie ayam, apalagi kue tiaw, atau nasi goreng. Nah, itulah yang mulai saya makan di pagi hari. Ya, saya mulai menentukan pilihan makanan berat, ya. Nah, selama kira-kira 1 bulan mulailah nampak saya mulai semakin berisi. Nah, itu hasil, ya, hasil dari pilihan saya, pilihan makanan di pagi hari saya, ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang pilihan-pilihan
dalam kehidupan kita. Kita sebagai mempelai Kristus yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, pilihan-pilihan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah pilihan kita ini sudah benar atau masih salah? Mari kita akan sama-sama belajar melalui kisah yang sangat luar biasa ini, yaitu 12 pengintai, ya kan? 12 pengintai. Kita akan buka dalam Bilangan 13, ya. Bilangan 13 ayat 17 sampai 25. Ya, saya akan bacakan, mungkin akan saya lompat-lompat ya Bapak Ibu. Bilangan 13 ayat 17 sampai 25. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiamnya kuat dan lemah atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiamnya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiamnya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu anggur. Lalu mereka pergi mengintai negeri itu. Ya, singkat cerita di sana saya bacakan ayat ke-23. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ya. Nah, setelah 40 hari ke-12 pengintai ini pulang, ya, mulailah mereka membuat laporan dari survei, ya, survei tempat atau negeri yang mereka sudah lihat itu, apa yang akan mereka laporkan di sana. Kita akan baca ke sana. Dan ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gunung Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ya, mereka mengatakan, ini loh, negerinya itu memang berlimpah susu dan madu. Ini hasilnya anggur yang setandan itu yang digotong 2 orang, ya, anggurnya sampai digotong 2 orang. Lalu buah delima dan semua yang lain yang mereka bawa. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, hanya, ya, ini dari semua yang sudah dipaparkan, keindahan negeri itu, kebaikan negeri itu, tanahnya yang gembur, tanahnya yang subur, yang bagus. Di ayat 28 dikatakan begini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi setelah mereka memaparkan semua kebaikannya, di bawahnya ditambahin, ya. Tapi di sana itu ada bangsa ini loh, ada bangsa Enak, ada bangsa Amalek, ada bangsa Het, orang Het, ya, orang Yebus, orang Amori yang diam di sana di pegunungan, ya, di daerah-daerah itu. Apakah itu salah laporan? Tidak salah, laporannya tidak salah. Itu memang kenyataannya seperti itu, ya, yang terjadi di sana. Mereka semua ada di sana, ya. Tetapi waktu mereka membuat pilihan, ya, untuk melaporkan dengan hanya dan tidak ada tambahannya apa. Di sana tuh ada orang ini loh, orang ini, titik sampai situ, ya, saat. Selanjutnya di bawahnya ayat 30 dikatakan, kemudian, ya, Kaleb
ya, mencoba menenteramkan. Jadi waktu laporan itu diberikan, ya setelah yang bagus-bagus lalu bawahnya mulai, oh ada orang ini, dan dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa. Berarti setelah laporan itu diberikan, terjadi kegelisahan, ya, terjadi ketakutan, karena dikatakan bahwa Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, ya, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya, ya. Jadi mulai terjadi keresahan, ya, dari laporan yang ada, ya. Tetapi Kaleb mencoba menenteramkan, tidak, ya, pasti kita bisa. Tetapi, ya, karena ini Kaleb hanya 2 dengan Yosua, ya, orang-orang ini terus meneruskan lagi laporannya. Tetapi orang-orang yang pergi sana bersama-sama dengan dia berkata, ya, bersama-sama dengan Kaleb ini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, ya, tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami, ya, seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini belum selesai, sudah ditenteramkan, si Kaleb ini mencoba menenteramkan, ya. Ditambahin lagi. Di sana itu orang-orang raksasa. Kita tuh seperti belalang-belalang di hadapan mereka, ya, karena mereka gede banget gitu, ya. Itu semakin membuat ciut, ya, hati para membuat ciut hati bangsa Israel, ya. Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 17 itu, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, ya. Kalau sakit kanker itu cepat sekali, ya, menjalar kemana-mana, ya, mulai mempengaruhi, ya. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mendengarkan khotbah Ibu Mac di YouTube, ya, di From Exat, ya, yang berjudul Be Careful Word Have a Frequency, ya. Di sana perkataan itu pun ada frekuensinya, ya. Perkataan itu bisa menjalar dengan cepat. Apalagi perkataan yang negatif itu mempengaruhi atmosfer di sekelilingnya. Seperti yang kita lihat, ya, bangsa Israel saat 10 pengintai ini melaporkan kejadian di sana. Kenyataan yang ada, memang itu kenyataan yang ada, tetapi dengan bumbu-bumbu kita ini seperti belalang. Mereka orangnya raksasa. Mereka itu negeri itu akan menelan kita. Semuanya itu membuat hati mereka ciut, ya. Membuat hati mereka khawatir, membuat hati mereka ketakutan. Walaupun mereka nggak lihat, ya. Mereka belum melihat, ya. Bangsa ini belum melihat apa yang 12 pengintai ini lihat di sana, ya. Tetapi melalui berita atau data atau cerita yang disampaikan oleh 10 pengintai ini, mereka sudah mulai ketakutan. 10 pengintai ini membawa atmosfer negatif, ya, dengan pilihan yang sudah mereka lakukan, yaitu menyebarkan cerita-cerita negatif di antara bangsa Israel ini. Walaupun Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa ini, nggak mempan, ya, tidak mempan. Perkataannya menjalar seperti penyakit kanker, ya. Nah, apa hasilnya? Dalam Bilangan 14 ayat 1 dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam. Segenap umat dan bangsa. Jadi itu mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi umat dan bangsa itu terpengaruh oleh perkataan-perkataan yang negatif ini.
pilihan yang salah, saat kita memilih mengatakan sesuatu yang salah, membubui ya, membesar-besarkan seperti apa yang dilakukan oleh 10 pengintai ini, berdampak membuat bangsa ini mulai mengeluh ya, mulai bersulut-sulut di hadapan Tuhan ya. Bersulut-sulutlah semua orang Israel ini kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri kami serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Dampak ya, hasil dari perkataan yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh 10 pengintai, bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan. Mereka mulai bersulut-sulut, mereka mengeluh di hadapan Musa, mereka mulai kecewa dengan apa yang Tuhan lakukan, bahwa Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir ya. Mereka ingin kembali ke Mesir ya. Padahal Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar di hadapan mereka ya, membelah laut itu hingga mereka berjalan di tanah yang kering ya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di hadapan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Nah, itu pilihan dari 10 pengintai ini yang disampaikan kepada Musa dan Harun dengan seluruh bangsa Israel, di hadapan segenap bangsa Israel. Lalu waktu kita akan mendengar pilihan dari 2 orang yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya sama hanyanya ya. Tetapi hanyanya yang bagaimana kita akan mendengar. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya. 2 hanya yang berbeda ya. Hanya yang pertama ya, karena di sana bangsanya ada bangsa ini, bangsa itu, bangsa itu. Bangsanya itu besar-besar, bangsanya raksasa, banyak bangsa di sana. Dan hanya yang di sini saat Yosua dan Kaleb mengatakan hanya kamu ya, hanya jangan memberontak kepada Tuhan ya, jangan takut kepada bangsa itu. Walaupun memang kenyataan bangsa itu ada di sana, tinggal di sana, jangan takut. Karena yang menyertai mereka sudah pergi, sedangkan yang menyertai kita Tuhan yang luar biasa, yang sudah melakukan keajaiban untuk kita ya. Jadi 2 hanya yang berbeda ya kan. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yosua dan Kaleb ini sebenarnya membawa perkataan yang positif, membawa perkataan yang sebenarnya membuat menenteramkan bangsa ini dan menguatkan bangsa ini. Tetapi ya, karena perkataan yang negatif itu sudah menjalar ya, sudah menyebar, sudah mempengaruhi bangsa ini, sehingga kalau kita lihat, lalu segenap bangsa itu mengancam, sampai segenap bangsa ini mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Sampai sedemikian dampak yang dihasilkan dari pilihan laporan yang salah ya, pilihan laporan membumbui yang salah ya. Kenegatifan itu membuat orang bisa melakukan kesalahan satu
dan kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Ulangan 30 ayat 19 mengatakan, kita akan buka ya, Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pilihan-pilihan kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dikatakan di sini, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya. 10 orang ini membuat pilihan yang fatal, ya, yang mempengaruhi seluruh bangsa Israel, yang membuat mereka bersungut-sungut bukan hanya di hadapan Musa dan Harun, tapi di hadapan Tuhan. Dan mereka mau membunuh Yosua dan Kaleb. Itu kesalahan yang berentet, ya, bertubi-tubi, ya, yang mereka lakukan karena pilihan yang salah dari 10 orang pengintai ini, ya. Tetapi saat kita mendengar Yosua dan Kaleb, saat mereka memang kenyataannya seperti itu, tetapi ya, hanya ya, jangan memberontak kepada Tuhan, ya. Jangan takut pada bangsa itu, ya. Kita pasti menang, kita pasti bisa mengalahkan mereka, ya. Itu pilihan yang dilakukan Yosua dan Kaleb, ya. Saat membangun, mengajak bangsa ini untuk ayo kita maju, ayo kita pasti bisa, ayo kita pasti menang. Mereka itu pasti akan kita libas, kita makan habis mereka semuanya. Jangan takut. Ya. Itu pilihan yang dilakukan oleh kedua orang ini. Jadi kita melihat dua perbandingan yang beda, ya. Pilihan-pilihan yang dilakukan oleh ke-12 pengintai ini, 10 pengintai dan 2 pengintai. Diperhadapkan kepada mereka, apakah mereka akan membuat pilihan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Di sini sangat terlihat jelas. Waktu memilih kematian, itu atmosfernya semua berbau kematian. Ya, kita lihat dosanya berentet, mempengaruhi bangsa Israel. Mulai mereka jadi berdosa, jadi bersungut-sungut di hadapan Musa, jadi bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Terus mulai mau membunuh Yosua dan Kaleb. Ya, yang ada hanyalah kematian dan kematian. Tetapi kita melihat bagaimana pilihan Yosua dan Kaleb. Saat mereka memperkatakan kehidupan, saat mereka memperkatakan berkat, kita pasti bisa. Ya, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang luar biasa. Mereka nggak ada apa-apanya. Pokoknya kalian jangan memberontak kepada Tuhan. Mari kita maju bersama-sama. Pilihan kehidupan dan terjadi berkat-berkat. Kalau kita lihat di sini, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca selanjutnya di bawahnya nanti, bagaimana akhir kehidupan ke-12 pengintai ini, ya, dan bangsa Israel. Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada 10 pengintai ini, ya. Mereka mati kena tulah di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel yang bersungut-sungut itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sangat disayangkan. Padahal mereka sudah menantikan tanah yang subur itu, tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Tetapi karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Yosua dan Kaleb, orang-orang yang luar biasa ini, yang membuat pilihan-pilihan yang luar biasa ini, membuat pilihan kehidupan ini, mereka diperkenan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian ini. Bukan hanya mereka saja, mereka dan keturunannya. Luar biasa, bukan? Ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar, ya. Di saat kita membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan, saat saya mempersiapkan firman ini, saya pun diperhadapkan dengan pilihan.
Ya. Pilihannya bukan pilihan seperti yang ini ya, kisah ini. Pilihan dalam kehidupan hari-hari di saat saya mengatakan hal-hal yang buruk, hal yang negatif kepada seorang ibu ya. Saat itu kami sedang duduk makan bersama, saya dengan pimpinan dan rekan saya. Kami makan, saya mengatakan hal yang buruk ya tentang seorang ibu ini. Lalu saat itu langsung terdiam semua. Diam, tenang. Saya tahu oh ini nggak benar. Ada sesuatu yang tidak benar. Karena apa yang saya lontarkan itu kata-kata yang negatif, kata-kata yang buruk ya. Kata-kata kita itu punya kuasa ya. Apa yang kita keluarkan itu ya, akan mempengaruhi atmosfer di sekeliling kita ya. Saat itu pimpinan saya mengatakan, kenapa kamu mengatakan hal-hal yang buruk tentang ibu itu? Bukankah kita sudah belajar untuk mengatakan hal-hal yang baik ya? Di dalam pemuridan kami diajarkan ya, juga diajarkan bagaimana kita, bahwa kata-kata kita itu mempunyai kuasa ya. Kita harus memperkatakan ya sesuatu yang baik walaupun memang kenyataannya itu memang tidak baik ya. Memang kenyataannya itu seperti yang tadi bangsa Israel, ya memang bangsa itu besar-besar, bangsa itu raksasa dan ada beberapa banyak bangsa ya. Tetapi kita punya kuasa untuk kita membalikkan keadaan. Tentu saya ditegur gitu, oh iya saya diam. Ya saya diam. Dalam pelajaran di kelas pemuridan dikatakan bahwa saat kita sudah mengatakan hal yang negatif, seharusnya kita langsung mencabutnya, kita menariknya, lalu kita membalikkan perkataan kita ya. Kita harus mencabut dan memberikan pembalikan dari perkataan negatif itu. Nah saat itu saya masih diam, saya ditegur lagi oleh pimpinan saya. Kenapa kamu nggak nyabut perkataan yang negatifmu itu kepada ibu itu ya? Karena dengan seperti itu saya menggaungkan di alam roh ini ya, bahwa ibu itu seperti itu ya. Memberi label pada ibu itu seperti itu. Oh iya. Lalu saya mulai mencabut perkataan saya ya. Dan memperkatakan ya, seharusnya memperkatakan yang sebaliknya ya. Memberkati ibu itu, mendoakan ibu itu, memberi kata-kata yang baik untuk ibu itu ya. Nah itu pilihan ya, pilihan yang sudah saya lakukan, pilihan yang salah yang sudah saya lakukan, itu mempengaruhi atmosfer di sekeliling saya, mempengaruhi atmosfer di alam roh yang ada. Itu pelajaran hari-hari dalam kehidupan yang kita hadapi ya. Tidak perlu yang besar-besar, tetapi saat kita diperhadapkan dengan hal-hal kehidupan hari-hari kita, pilihan-pilihan apa yang kita akan ambil, apakah pilihan kehidupan, pilihan berkat, atau pilihan kematian, kata-kata yang negatif, kata-kata kutuk, kata-kata yang menjelekkan orang, kata-kata yang menjelekkan keadaan ya, menjelekkan satu tempat ya. Pilihan-pilihan itu ada di dalam tangan kita. Kita yang sedang mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Mari kita belajar membuat pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan kehidupan, pilihan-pilihan yang membawa berkat ya dalam kehidupan kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita untuk kita membuat pilihan-pilihan yang membuat kita hidup di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang malam hari ini yang kita sudah sama-sama belajar, mari kita akan merenungkannya dan kita akan melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang sama-sama sudah kami belajar tentang pilihan-pilihan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Tuhan memimpin kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca setiap hari, bahkan kami hafalkan dalam kehidupan kami untuk kami belajar berjalan di dalam kebenaran firman, membuat pilihan-pilihan kehidupan, memilih berkat dalam kehidupan kami, untuk kehidupan kami menjadi dampak bagi sekeliling kami,
untuk kehidupan kami menjadi terang bagi sekeliling kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya. Kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat tangan kanan kita dan kita akan pujikan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan
Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita surgawi. Itu Shalom Irina. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkata, Amin.